Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir untuk semua pioner. Semoga kita sehat jasmani dan rohani ya. Nah, kali ini kita melihat perubahan tampilan di layar utama aplikasi Pi Network, dan ini sudah menjadi rutinitas ya. Kita sebagai pioner yang ikut menambang Pi Network, artinya kita mengikuti di sini proyek dari Nicholas Kokalis ya, atau core team. Nah, tentu kita hanya bisa mengikuti proses yang terus terjadi ya terkait perkembangan Pi Network sendiri. Nah, pada halaman utama di aplikasi Pi Network, seperti yang kita lihat ya, tampilan gambar pada layar utama ini berubah dari tampilan yang kemarin, dan di sini keterangan di bawah juga menjelaskan bahwa pada intinya setiap bulan baru itu akan ada halving ya, atau penurunan hasil penambangan per jamnya atau per harinya. Nah, langsung kita bacakan ya keterangan yang terdapat di bawahnya ini, karena ini berbahasa Inggris dan kebetulan saya sudah terjemahkan sebelumnya, maka saya akan bacakan langsung ini untuk pioner semua, terkhusus anggota referral saya ya, yang mana mungkin sebagian belum mengerti bahwa setiap bulan ada penurunan atau halving. Ingatlah bahwa pada 1 November 2022 tarif penambangan dasar akan menyesuaikan lagi sebagai bagian dari penyesuaian bulanannya berdasarkan formula penerbitan imbalan yang dirilis pada Maret 2022. Mekanisme penambangan baru memungkinkan pioner untuk meningkatkan tingkat penambangan individu mereka melalui beragam kontribusi, termasuk penguncian Pi, kemudian penggunaan aplikasi dan operasi node ya, lingkaran keamanan dan rujukan. Nah, untuk lebih lengkapnya kita langsung buka saja penjelasan lebih lengkap ya. Nah, di sini langsung kembali saya bacakan untuk saudara-saudara pioner semua. Pada tanggal 28 Desember 2021 kami meluncurkan mainnet bersama dengan bab baru dari buku putih Pi yang diperbarui. Satu bab model token dan penambangan, menjelaskan model pasokan Pi, mekanisme penambangan baru, dan imbalan penambangan dalam batas pasokan. Silakan gunakan buku putih Desember yang ditautkan di sini sebagai referensi untuk detail berikut. Pada 1 Maret 2022, formula penurunan hadiah mulai berlaku. Secara khusus, tingkat penambangan dasar atau B di seluruh sistem dikurangi berdasarkan batas pasokan bulanan yang ditentukan oleh rumus yang dijelaskan di bagian berikut. B tetap konstan selama sebulan dan kemudian disesuaikan setiap bulan berikutnya berdasarkan rumus pada 14 Maret 2022. Mekanisme penambangan W baru yang mencakup hadiah baru yang ditentukan dalam buku putih Desember mulai berlaku. Perintis sekarang dapat meningkatkan tingkat penambangan individu mereka dengan membuat jenis kontribusi yang lebih baru dan lebih beragam ke jaringan melalui penguncian Pi, penggunaan aplikasi, dan operasi node. Jadi artinya di sini kita masih bisa meningkatkan penambangan dengan cara melakukan penguncian Pi, kemudian juga menggunakan aplikasi Pi browser ya. Kita bisa searching apa saja melalui Pi browser tersebut. Kemudian juga bagi yang sudah mempunyai komputer bisa ikut menjalankan
node ya, sehingga ini bisa meningkatkan hasil penambangan dari koin Pi Network. Nah, kita lanjut. Berdasarkan formula penerbitan hadiah, tingkat penambangan dasar B akan turun lagi pada tanggal 1 November. Sesuai dengan rencana, B baru ini akan berlaku ketika perintis meluncurkan sesi penambangan baru pertama mereka pada bulan November dan akan tetap konstan sepanjang bulan. Di bawah ini adalah detail lebih lanjut diumumkan pada 1 Maret tentang hadiahnya. Nah, jadi jelas di sini ya, ketika kita mengklik petir di hari per 1 November, maka di situ sudah terdapat pengurangan base rate-nya dari bulan sebelumnya ya. Kalau bulan sebelumnya kita mendapatkan 0,0150 Pi per jamnya, maka kemungkinan per 1 November ini akan berkurang lagi ya, dan itu akan tetap konstan selama sebulan sampai akhir bulan November nanti. Kemudian untuk meningkatkan tingkat penambangan individu mereka, tarif penambangan baru dan formula penerbitan hadiah. Versi pertama formula penerbitan reward diumumkan pada 1 Maret 2022. Fungsi eksponensial menurun yang dijelaskan di bawah ini, di mana dalam kombinasi dengan aktivitas penambangan, tingkat penambangan dasar atau B di seluruh sistem dikurangi berdasarkan batas pasokan bulanan yang ditentukan oleh formula. Penurunan bulanan B terjadi pada hari pertama setiap bulan baru dan tetap konstan sampai akhir bulan itu. B akan terus disesuaikan berdasarkan formula dan penurunan secara bulanan di masa mendatang. Perhatikan bahwa tarif penambangan dasar baru akan berlaku pada awal setiap sesi penambangan baru pertama setiap pioner di bulan itu. Formula ini bertujuan untuk memastikan bahwa hadiah penambangan pioner berada dalam batas total atau pasokan, yaitu 65 miliar Pi yang dialokasikan untuk hadiah penambangan seperti yang diumumkan di white paper Desember. Fungsi eksponensial yang menurun ini bersama dengan mekanisme penambangan baru menyeimbangkan kebutuhan jaringan untuk pertumbuhan, aksesibilitas untuk panjang dan kelangkaan. Selain itu, mengukur hadiah pioner dengan benar. Untuk kontribusi ke jaringan dengan tepat. Meskipun B berkurang, perintis sekarang memiliki lebih banyak jalan untuk membuat jenis kontribusi lain ke jaringan dan meningkatkan tingkat penambangan masing-masing. Ini sebenarnya adalah salah satu tujuan dari mekanisme penambangan baru pada 14 Maret 2022. Mekanisme penambangan baru mulai berlaku bersama dengan jenis hadiah baru. Penguncian penggunaan aplikasi dan operasi node sebagai mana ditentukan oleh formula masing-masing white paper Desember. Bersama-sama versi pertama dari formula penerbitan hadiah jaringan yang menurun dan mekanisme penambangan baru menandai kemajuan besar dalam pengembangan model token dan desain penambangan jaringan Pi selama fase mainnet. Langkah-langkah tambahan ini lebih jauh menunjukkan bagaimana periode enclosed mainnet menawarkan peluang jaringan untuk beralih pada formula tertentu berdasarkan temuan yang sedang berlangsung serta pemodelan dan simulasi token. Harap dicatat bahwa
formula eksponensial menurun di bawah ini adalah versi pertama dari formula imbalan. Karena tidak mungkin untuk secara tepat memprediksi data masa depan di mainnet dan dari penambangan baru versi pertama ini secara berdasarkan data masa lalu. Simulasi dan asumsi terbaik seperti 35 miliar untuk imbalan penambangan di masa depan, penguncian pioner dan faktor ekosistem secara keseluruhan. Misalnya 35 miliar pai yang tersisa diperkirakan berdasarkan data yang tersedia saat ini tentang saldo seluler perintis yang sebenarnya. Angka yang lebih akurat akan ditentukan oleh kecepatan KYC jaringan dan seberapa banyak pai diimigrasikan ke mainnet di masa mendatang. Dan lebih lanjut dari simulasi berkelanjutan akan membantu menilai asumsi dasar tersebut dalam formula penerbitan hadiah, dan dengan demikian dapat mengarah pada penyesuaian formula sesuai dengan tujuan jaringan seperti yang dijelaskan di atas. Supply limit adalah output dari formula ini yang mengalokasikan jumlah pai tertentu untuk setiap hari untuk waktu yang tidak terbatas, sementara membuat total penerbitan ini masa mendatang tidak akan melebihi sisa pasokan yang tersedia. Reward sama dengan total hadiah penambangan P yang dikeluarkan pada hari sebelumnya. Hari 1220 adalah faktor penyetelan yang akan disetel lebih lanjut selama beberapa bulan mendatang, dan 35 miliar adalah perkiraan jumlah pai yang tersedia bagi pioner untuk ditambang di masa mendatang. Kemudian, bagaimana cara menghitung B bulanan? White paper Desember menyatakan bahwa tingkat penambangan dasar B di seluruh sistem akan disesuaikan secara dinamis untuk menjaga penerbitan imbalan penambangan dalam batas pasokan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu bisa tahunan, bulanan, harian, jam, atau bahkan lebih rinci. Untuk mempermudah kami memulai B dinamis setiap bulan, artinya B akan tetap konstan selama 1 bulan dan akan disesuaikan berdasarkan formula penerbitan hadiah dan aktivitas penambangan jaringan pada akhir setiap bulan. Dimulai dengan B yang tetap konstan selama sebulan membantu perintis memahami implikasi dari 1. Batas pasokan baru, 2. Mekanisme penambangan baru dengan imbalan baru, dan 3. Sifat B yang lebih dinamis berpotensi di masa depan, satu per satu. Mengingat bahwa konsep-konsep ini rumit dan semuanya berpengaruh pada imbalan penambangan pioner, pada saat yang sama periode bulanan cukup singkat untuk mengkoreksi setiap potensi kelebihan atau kekurangan penerbitan pai yang menyimpang dari formula penerbitan hadiah, sementara B cukup stabil untuk pioner untuk mengikuti dan menyesuaikan kontribusi mereka ke jaringan untuk ditambang. Imbalan B setiap bulan dihitung berdasarkan batas persediaan untuk bulan tersebut. Berdasarkan rumus ini dan jumlah semua koefisien hadiah dari semua pioner aktif dari hari terakhir bulan sebelumnya, B ini tetap konstan sepanjang bulan. Dan update lagi pada hari pertama bulan berikutnya, penyesuaian B ini terjadi setiap bulan. Lebih khusus lagi, nilai B untuk bulan tertentu dihitung dengan menjumlahkan batas pasokan harian untuk bulan tersebut dari rumus penerbitan hadiah di atas dan membaginya dengan jumlah hari dalam sebulan. Untuk alokasi harian genap dalam bulan tersebut,
dan membaginya lagi dengan jumlah koefisien hadiah penambangan dari semua perintis aktif pada hari terakhir bulan sebelumnya, termasuk kelipatan hadiah tim rujukan, lingkaran keamanan, penguncian PAI, penggunaan aplikasi, dan operasi node. Kemudian ketika B tetap konstan dalam sebulan, jumlah total P yang sebenarnya ditambang setiap bulan bervariasi dengan jumlah total perintis penambangan yang aktif dan kontribusi yang mereka buat di bulan itu. Pada akhir bulan, jumlah total P yang benar-benar ditambang akan dibandingkan dengan jumlah yang awalnya diproyeksikan oleh rumus setiap penyimpangan antara dua angka. Setiap bulan akan menyebabkan penyesuaian lebih lanjut pada persediaan PAI yang tersisa. Di sisa periode penambangan yang tidak terbatas bersama dengan jenis penyesuaian lain yang dijelaskan di atas. Misal asumsi 35 miliar sisa pasokan imbalan pertambangan. Dengan demikian, B bulanan berpotensi menyebabkan kelebihan penerbitan PAI ketika ada peningkatan tak terduga dalam jumlah perintis dan tingkat penambangan mereka yang menyebabkan penyimpangan dari formula penerbitan hadiah. Jika penyimpangan seperti itu setiap bulannya besar secara konstan, jaringan dapat pindah ke versi model B yang lebih dinamis, di mana pengeluaran bulanan PAI tetap konstan tetapi B disesuaikan dengan basis waktu yang lebih terperinci. Semakin pendek jangka waktu penyesuaian B untuk mengikuti formula, semakin kecil potensi kelebihan atau kekurangan penerbitan terhadap batas pasukan yang ditargetkan, dan semakin kecil peluang penyimpangan dari formula selama periode tersebut. Lebih banyak data tentang mainnet dan mekanisme penambangan baru akan membantu memeriksa kemanjuran B dinamis bulanan saat ini dan menentukan apakah versi B yang lebih dinamis diperlukan. Bagaimana perintis dapat menambang lebih banyak PAI? Meskipun tingkat penambangan dasar mungkin turun, perintis memiliki banyak cara untuk meningkatkan tingkat penambangan masing-masing. Menekankan pentingnya memberikan lebih banyak kontribusi ke jaringan. Selain menambang setiap hari, Anda dapat meningkatkan tingkat penambangan individu Anda dengan menyelesaikan lingkaran keamanan Anda untuk memaksimalkan hadiah lingkaran. Nah, ini penting ini untuk saudara pioner ya, cara untuk meningkatkan hasil penambangan ya. Salah satunya menyelesaikan lingkaran keamanan, kemudian mengundang teman Anda untuk menambang PAI untuk meningkatkan hadiah tim rujukan, mengingatkan tim rujukan Anda yang ada untuk menambang, mengatur dan berkomitmen pada konfigurasi penguncian atau meningkatkan komitmen penguncian Anda saat ini terlibat dengan aplikasi di browser PAI. Kemudian direktori untuk meningkatkan hadiah penggunaan aplikasi dan menjalankan node di testnet untuk meningkatkan hadiah node. Nah, itu ada beberapa ya, seperti yang dijelaskan di awal tadi, cara meningkatkan hasil penambangan yaitu dengan membuat lingkaran keamanan, mengundang teman baru untuk bergabung masuk ke dalam tim rujukan ya, dan juga mengingatkan para pioner atau anggota referral untuk selalu aktif mengklik petirnya dan juga bisa menjalankan node di komputer ya, sehingga ini bisa meningkatkan hasil penambangan saudara-saudara pioner semua di saat halving setiap bulan yang terjadi karena ada penurunan dari
hasil penambangan pioner masing-masing. Kemudian silakan merujuk ke buku putih Desember untuk memahami berbagai formula hadiah, dan perlu diingat bahwa seperti yang disebutkan dalam white paper Desember, semua formula penambangan baru untuk pada beberapa penyetelan. Nah, jadi seperti itulah penjelasannya mengenai perubahan di setiap awal bulan baru ya, karena terjadi halving, penurunan penambangan. Dan mungkin bagi kita saat ini sudah masuk tanggal 1 November, namun di Amerika sana masih belum ya. Jadi kemungkinan terjadi penurunan setelah nanti tengah malam ya, baru kita bisa melihat di aplikasi bahwa tingkat penambangan kita base rate-nya sudah menurun, dan saat ini masih berada di 0,0150 pi per jam ya, dan kemungkinan nanti malam sudah terjadi pengurangan dari jumlah base rate-nya tersebut. Nah, seperti itu saudara-saudara pioner semua, terkhusus anggota referral saya sendiri ya, untuk dapat dipahami bahwa apa yang kita kerjakan saat ini adalah proses yang harus dilalui ya, karena kita telah ikut berpartisipasi, bergabung dengan jaringan Pi Network yang dibangun oleh core team. Tentu saja kita hanya bisa mengikuti tanpa bisa menentukan kapan Pi Network akan listing ataupun open mainnet ya. Yang kita butuhkan saat ini adalah kesabaran untuk terus mengklik petirnya sampai nanti ada kejelasan atau diumumkannya open mainnet oleh pihak core team itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.